Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap selalu semangat untuk belajar meskipun belajar dari rumah. Nah, ketemu lagi dengan Ibu Indah. Ibu kembali akan mengajar kalian mata pelajaran IPA untuk kelas 8 semester 1 ini. Baik anak-anak, kita langsung saja masuki pembahasan kita. Nah, kita masih membahas tentang bab yang pertama, yaitu tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas yang pertama, yaitu tentang konsep gerak. Nah, khususnya gerak pada benda. Nah, pada hari ini, kita akan membahas yang kedua tentang sistem gerak pada manusia. Nah, anak-anak, kita sebagai manusia, ya kan, pasti dalam kehidupan sehari-hari itu sering melakukan berbagai aktivitas, baik berjalan, kemudian berlari, berolahraga, dan sebagainya. Dan semua aktivitas itu bisa kita lakukan karena kita memiliki yang namanya sistem gerak. Nah, sistem gerak itu merupakan anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa menggunakan tubuh kita, bisa melakukan berbagai kegiatan dengan baik karena adanya yang namanya sistem gerak. Nah, apa itu sistem gerak? Apa saja yang termasuk sistem gerak dan bagaimana hal-hal yang mempengaruhi sistem gerak itu? Nah, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang sistem gerak pada manusia. Anak-anak, untuk yang kita bahas hari ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah tentang tulang atau rangka. Yang kedua yaitu tentang persendian, kemudian tentang otot, dan tentang gangguan dan kelainan pada sistem gerak, serta upaya untuk menjaga kesehatan pada sistem gerak. Nah, baik, langsung saja kita masuki pembahasan yang pertama, yaitu tentang tulang atau rangka. Nah, setiap makhluk hidup ya, terutama manusia seperti kita, itu tentu memiliki yang namanya tulang atau rangka. Nah, tulang itu mempunyai struktur atau bagian-bagian tertentu. Nah, apabila kita hitung ya, sebenarnya tulang yang ada di dalam tubuh kita ya, terutama kalau orang yang sudah dewasa, itu terdiri dari 206 tulang. Jadi ada sangat banyak ruas tulang atau bagian-bagian tulang di dalam tubuh kita, yaitu hingga 206 tulang. Nah, kemudian rangka atau tulang ini mempunyai fungsi ya dalam tubuh kita. Nah, fungsinya antara lain yang pertama untuk memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh kita. Jadi memberikan bentuk tubuh, jadi tubuh kita itu ada bentuknya karena ada yang namanya tulang atau rangka. Yang kedua adalah fungsi tulang untuk melindungi organ dalam, misalnya tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru. Nah, kemudian tulang tengkorak melindungi otak. Nah, ya. Jadi kan di dalam tubuh kita juga ada organ-organ yang sangat penting ya. Nah, dan organ-organ itu dilindungi oleh yang namanya tulang atau rangka. Nah, yang ketiga fungsinya adalah sebagai tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif sehingga dapat menggerakkan tulang. Nah, tulang atau rangka ini itu merupakan alat gerak pasif ya kan. Walaupun kita ada tulang ya, tapi kalau tidak ada yang namanya otot, nah otot maka kita tidak bisa bergerak. Nah, karena otot merupakan alat gerak aktif. Jadi, tulang itu tempat melekatnya otot sebagai alat gerak aktif. Nah, fungsi selanjutnya adalah pada jenis tulang tertentu seperti tulang paha atau femur, tulang juga berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah. Nah, sel darah dibentuk di bagian sumsum tulang, yaitu jaringan lunak yang terdapat di bagian tengah tulang. Kalau kalian melihat pernah makan paha ayam ya misalnya, biasanya paha ayam itu jenis tulangnya itu berbentuk seperti ini ya kurang lebih. Nah, begitu juga pada manusia ada yang namanya tulang pipa. Nah, bagian tulang yang berbentuk pipa seperti ini biasanya memiliki yang namanya sumsum tulang. Nah, yang terdapat pada bagian tengah tulang. Nah, fungsinya adalah sebagai tempat untuk pembentukan sel darah merah. Nah, ini adalah bagian-bagian tulang ya, bagian pada tulang keras ya, yang terdiri dari ada tulang spons ya.
pada bagian ujung-ujung tulang biasanya itu ada yang namanya tulang spons. Tulang spons ini disebut tulang spons karena dia memiliki rongga atau ruang-ruang kosong seperti ini. Nah, setelah tulang spons ya, ada juga yang namanya bagiannya merupakan tulang kompak. Nah, tulang kompak itu adalah bagian tulang yang padat dan tidak ada rongga sama sekali. Nah, jadi padat, keras, nah itu disebut sebagai tulang kompak. Nah, kemudian di dalam tengah tulang, di bagian tengahnya, itu ada yang namanya pembuluh darah. Nah, selain pembuluh darah juga ada saraf ya kan di dalam tulang. Kemudian ada yang namanya sumsum tulang ya, ada sumsum tulang merah dan ada juga sumsum tulang putih. Nah, sebagai tempat pembentukan sel darah tadi. Nah, kemudian bagian luar tulang itu dilapisi yang namanya periosteum. Jadi ini struktur pada tulang pipa ya, tulang pipa. Jadi terdiri dari berbagai lapisan-lapisan, mulai dari lapisan luar, lapisan tulang kompak, lapisan tulang spons, hingga bagian dalamnya ada sumsum tulang dan pembuluh darah serta saraf. Nah, baik, kita lanjutkan lagi. Nah, yang kedua kita masuki tentang macam-macam tulang pada sistem rangka. Nah, sistem rangka pada tubuh kita yang kan dari ujung kepala sampai ujung kaki itu mempunyai berbagai jenis tulang. Yang pertama kita dari atas dulu, dari rangka kepala. Nah, kita lihat gambarnya sebagai berikut. Nah, ini adalah rangka kepala. Nah, rangka kepala ini disebut juga sebagai tengkorak. Jadi bagian kepala dan wajah kita itu disebut sebagai tengkorak. Nah, rangka kepala ini terdiri dari berbagai jenis tulang. Nah, antara lain yaitu ada tulang dahi, kemudian ada tulang ubun-ubun, kemudian ada tulang kepala belakang, ada tulang baji. Nah, kemudian di bagian wajah kan ada tulang rahang bawah yang di bawah, kemudian ada tulang rahang atas, ada tulang pipi, kemudian ada tulang hidung ya di bagian atas ini, ada tulang air mata, serta ada tulang pelipis. Nah, gitu. Ini adalah bagian dari tengkorak itu untuk melindungi kepala kita ya kan, isi otak kita, dan merupakan bagian dari tulang wajah kita. Baik, kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya adalah rangka bagian badan. Nah, terdiri dari antara lain, nah yang pertama ada tulang bagian dada. Nah, di bagian dada dan rusuk nih kan, kita lihat pada gambar yang termasuk bagian-bagiannya adalah yang pasti ada yang namanya tulang dada yang di bagian tengah. Nah, kemudian ada tulang rusuk, karena tulang rusuk itu fungsinya tadi ya untuk melindungi jantung dan paru-paru. Nah, karena di dalamnya sini ada jantung dan paru-paru. Nah, tulang rusuk itu ada 3 jenis, yaitu ada tulang rusuk sejati, ada tulang rusuk palsu, dan ada tulang rusuk melayang. Nah, kalau tulang rusuk sejati ini tulang rusuk yang melekat pada bagian depannya melekat pada tulang dada dan bagian belakangnya melekat pada tulang belakang. Nah, sedangkan tulang rusuk palsu ini bagian belakangnya melekat pada tulang belakang, tapi bagian depannya itu hanya melekat pada tulang rusuk di atasnya. Nah, sedangkan tulang rusuk yang melayang, nah itu adalah tulang rusuk yang bagian belakangnya ini melekat pada tulang belakang, tapi di bagian depannya bebas atau tidak menempel pada tulang dada. Nah, begitu. Nah, kemudian di antara tulang-tulang rusuk ini ada yang namanya rongga antar tulang rusuk. Baik, kita lanjutkan lagi. Bagian badan yang berikutnya adalah yaitu tulang gelang bahu. Nah, tulang gelang bahu itu terdiri dari tulang selangka dan tulang belikat. Ya kan, tulang selangka ada 2 ya kan, di sebelah kanan dan kiri. Kemudian begitu juga dengan tulang belikat. Tulang belikat itu di bagian belakang. Nah, berikutnya yang termasuk rangka badan juga adalah, nah ini tadi adalah tulang belakang. Nah, tulang belakang kita itu terdiri dari berbagai bagian ya. Mulai dari atas itu ada yang namanya tulang atlas, kemudian ada tulang pemutar atau tulang aksi, ada tulang leher ya. Nah, dari tulang atlas sampai tulang aksi ini disebut sebagai tulang leher yang terdiri dari 7 ruas tulang. Nah, ini namanya ruas-ruas tulang atau bagian-bagian tulang.
terdiri dari 7 ruas merupakan tulang leher. Nah, berikutnya ke bawahnya lagi ada 12 ruas tulang, itu disebut sebagai tulang punggung, ya kan. Kemudian di bawahnya lagi ada 5 buah ruas tulang yang namanya tulang pinggang sini. Nah, di bawahnya lagi ada tulang kelangkang dan di bawahnya lagi ada tulang ekor. Nah, untuk tulang kelangkang dan tulang ekor ini adalah tulang yang bersatu ke dalam gelang panggul. Nah, apa itu yang dimaksud gelang panggul? Nah, mari kita lihat gambarnya. Nah, ini adalah gelang panggul ya. Jadi yang bagian depan ininya adalah ini tadi, yaitu tulang kelangkang dan tulang ekor. Nah, ini masuk di bagian gelang panggul. Nah, pada gelang panggul itu terdiri dari tulang usus dan kemudian ada tulang duduk serta ada tulang kemaluan yang melindungi bagian tubuh organ kemaluan kita. Gitu. Berikutnya adalah rangka anggota gerak. Nah, rangka anggota gerak itu kan ada 2, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Nah, untuk anggota gerak atas berarti adalah tangan. Nah, tangan kita itu terdiri dari berbagai jenis tulang. Nah, bagian paling atas itu kan bagian bahu, itu merupakan bagian bulatan dari sendi peluru pada tulang bahu. Jadi paling atas itu ada tulang bahu, kemudian ke bawahnya ada tulang lengan atas. Nah, kemudian turun lagi ada yang namanya tulang hasta. Tulang hasta ini yang sejajar dengan kelingking. Kemudian ada juga tulang pengumpil yang sejajar dengan jempol kita atau ibu jari. Kemudian ada tulang pergelangan tangan, ya kan, pergelangan tangan. Kemudian ada tulang telapak tangan dan ada tulang jari-jari tangan. Ya. Ini pada bagian gerak atas atau tangan. Nah, kemudian untuk alat gerak bawah, maka yaitu kaki, terdiri dari tulang paha. Kemudian di bawahnya ada tulang tempurung lutut. Kemudian ada tulang kering yang di bagian depan dan ada tulang betis yang di bagian belakang. Tentu juga di kaki ada yang namanya tulang pergelangan kaki, ada tulang telapak kaki serta tulang jari kaki. Nah, itu tadi berbagai jenis tulang yang ada di tubuh kita. Nah, dan kalau dihitung semuanya, di total semuanya itu mencapai 206 buah tulang. Nah, baik, kita lanjutkan lagi ke perkembangan tulang. Nah, tulang kita itu mulai berkembang semenjak kita ada di dalam kandungan atau ada di dalam rahim ibu kita. Nah, dimulai dari saat janin itu berumur 6 sampai 7 minggu. Nah, jadi embrio atau janin yang ada di dalam perut ibu itu mulai membentuk tulang rawan ya, tulang rawan pada umur 6 sampai 7 minggu. Nah, dari awalnya tulang rawan ini kemudian akan muncul daerah penulangan. Nah, lama-kelamaan tulang terus berkembang sampai kita dewasa sehingga tulang rawannya menjadi tulang kompak dan yang wujudnya keras ya kan, keras dan kuat. Nah, proses perkembangan tulang ini disebut sebagai proses osifikasi. Jadi, dimulai pada saat kita masih dalam kandungan sampai kita dewasa. Nah, dan pada awalnya tadi kan tulang itu berupa tulang rawan. Nah, tulang rawan itu adalah jenis tulang yang sifatnya elastis. Nah, sedangkan kalau kita sudah dewasa, lama-kelamaan tulang kita akan mengeras ya kan, karena adanya kandungan zat kapur atau kalsium dan fosfor di dalam tulang, sehingga tulang akan lebih keras. Nah, makanya disebut sebagai tulang kompak seperti ini. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, itu tadi bagian-bagian tulang. Kita lanjutkan ke persendian. Sendi itu adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Dan dengan adanya sendi, hubungan antara tulang-tulang tubuh dapat digerakkan. Nah, jadi meskipun ada tulang, kalau tidak ada yang namanya sendi ya, sendi tadi sebagai penghubung antara tulang yang satu dengan yang lain. Nah, maka tulang juga harus memerlukan yang namanya sendi. Nah, sendi itu sangat penting karena menghubungkan tulang-tulang supaya dapat digerakkan. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk persendian atau sendi itu terbagi menjadi 3 jenis. Nah, yang pertama ada yang namanya sendi mati atau sinartrosis. Nah,
Kalau sendi mati atau sinetrosis itu adalah persendian yang tidak memungkinkan terjadinya gerakan. Nah, contohnya itu ada pada tulang tengkorak yang di bagian kepala kita. Nah, jadi antara sambungan tulangnya itu terdapat serabut-serabut penghubung tulang dan antara tulangnya ini tidak bisa digerakkan. Nah, itu makanya disebut sebagai sendi mati atau sinetrosis. Nah, yang kedua ada yang namanya sendi kaku atau ampiartrosis. Nah, contohnya itu ada pada tulang belakang kita ya. Jadi bagian-bagian ruas tulangnya itu dihubungkan oleh tulang rawan. Jadi masih memungkinkan terjadinya suatu gerakan. Baik, yang berikutnya sendi. Nah, yang sering kita gunakan ya kan pasti ada yang namanya sendi gerak atau diatrosis. Nah, sendi gerak ini ada berbagai jenis. Nah, yang pertama ada sendi geser, kemudian ada sendi engsel, sendi putar, sendi peluru, dan sendi pelana. Nah, untuk sendi geser ya kan hampir sama seperti sendi kaku tadi, yaitu contohnya pada persendian yang ada di tulang belakang kita. Jadi antara ruas-ruas tulang belakang itu masih memungkinkan terjadinya gerakan, yaitu gerakan menggeser. Jadi hanya bergeser saja gerakannya. Nah, itu adalah sendi geser. Nah, kemudian ada sendi engsel. Nah, sendi engsel itu adalah persendian yang memungkinkan terjadinya satu gerakan. Nah, contohnya pada sendi di bagian siku dan di bagian lutut. Nah, itu memungkinkan itu terjadinya satu jenis atau satu arah gerakan. Nah, yang berikutnya adalah sendi putar. Nah, kalau sendi putar itu contohnya ada di bagian leher kita ya kan, di bagian leher antara tulang tengkorak dengan tulang atlas itu kan bisa memungkinkan terjadinya gerakan memutar, itu namanya sendi putar. Nah, kalau sendi peluru itu adalah persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan yang ke segala arah. Nah, contohnya pada bagian gelang bahu dengan lengan atas ini kan bisa digerakkan ke segala arah. Nah, atau antara gelang panggul dan juga tulang paha kita, nah itu bisa digerakkan ke segala arah. Nah, makanya disebut sebagai sendi peluru. Nah, yang berikutnya adalah sendi pelana. Nah, kalau sendi pelana ini adalah persendian yang terjadi karena memiliki dua arah gerakan, yaitu contohnya pada tulang antara ibu jari dengan tulang telapak tangan. Nah, ini kan bisa digerakkan ke depan belakang atau ke kanan dan kiri. Nah, itu namanya adalah sendi pelana. Jadi memungkinkan terjadinya dua arah gerakan. Nah, ini contoh gambarnya ya. Jadi antara tulang tadi, ya kan di bagian sambungan-sambungan tulangnya ada yang namanya persendian. Nah, persendian ini itulah yang menghubungkan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain. Nah, ada sendi yang bisa digerakkan dan ada juga sendi yang tidak dapat digerakkan. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Kita masuk ke yang ketiga adalah ke bagian rangka kita itu otot. Nah, walaupun ada tulang, ya sudah ada tulang dan ada sendi sebagai penghubung tulang, kalau tidak ada otot, nah maka tidak mungkin kita bisa melakukan suatu gerakan. Nah, karena fungsi otot adalah yaitu untuk penggerak bagian-bagian tubuh. Nah, sehingga otot disebut sebagai alat gerak aktif. Nah, tanpa adanya otot, nah, tulang maupun sendi juga tidak mungkin bergerak. Jadi kalau otot ya kan, kalau pada digambarkan seperti ini, yang berwarna merah ini adalah otot-otot kita ya. Jadi mulai dari bagian atas kepala kita ada otot dari wajah, kemudian di leher juga ada otot, di bagian perut juga, di bagian dada, di bagian lengan, di bagian kaki, ya kan semuanya ada otot. Nah, otot-otot inilah yang mampu menggerakkan tulang sehingga kita bisa melakukan gerakan. Nah, berikutnya kita masuk ke jenis otot. Nah, jenis otot itu terbagi menjadi 3, yaitu ada otot polos, ada otot lurik, dan ada otot jantung. Nah, ini adalah tampilan gambarnya lah. Nah, jadi kalau yang otot polos seperti ini, kalau otot lurik yang seperti ini, dan kalau otot jantung seperti ini. Nah, kita lihat bedanya masing-masing. Nah,
Yang pertama, untuk perbedaannya tentu dari bentuk selnya ya, yang seperti gambar ini. Nah, kalau pada otot polos, bentuk selnya itu berbentuk gelondong dengan ujung yang runcing. Nah, ini tadi jadi bentuk gelondong ya, dan ujungnya runcing. Nah, sedangkan otot jantung itu berbentuk memanjang, silindris atau tabung, serta memiliki serabut yang bercabang dan menyatu seperti ini. Jadi berserabut juga dan memanjang. Nah, kalau otot ini ya otot jantung. Kalau otot lurik ya yang ini, maaf tadi. Jadi otot lurik itu berbentuk memanjang, silindris dan serabut ujungnya tumpul. Nah, itu otot lurik. Nah, kemudian untuk perbedaan pada inti selnya, jadi bagian inti sel, kalau pada otot polos, nah memiliki inti sel satu yang terletak di bagian tengah. Nah, ini tadi di bagian tengah dari ototnya ada inti selnya. Nah, sedangkan otot jantung memiliki inti sel yang banyak dan terletak di tengah. Kemudian kalau otot lurik memiliki inti sel yang banyak dan terletak di tepi. Kemudian yang berikutnya adalah pada bagian sitoplasmanya. Nah, kalau pada otot polos, sitoplasma itu tanpa garis melintang yang jelas. Nah, sitoplasma itu cairan selnya. Kemudian kalau otot jantung, sitoplasmanya dengan garis melintang yang jelas. Nah, sedang otot lurik, sitoplasmanya juga memiliki garis melintang yang jelas. Nah, kemudian untuk cara kerja dari otot, ya untuk otot polos ya bekerjanya secara involunteer atau di luar kehendak, jadi tanpa kita kendalikan. Jadi otot polos itu bekerja tanpa perlu kita kendalikan mau berhenti atau maupun memulai. Nah, kemudian kalau otot jantung juga bekerja secara involunteer di luar kehendak. Nah, kalau jantung tentu kan walaupun kita tidur ya kan, otot jantung itu tetap bergerak. Nah, sedangkan otot lurik adalah otot yang bekerja secara volunteer atau sesuai kehendak. Jadi tergantung kehendak kita mau digerakkan atau tidak, itu adalah cara kerja dari otot lurik, yaitu volunteer. Nah, kemudian untuk kecepatan kontraksi pada otot polos, nah kontraksi pada otot polos itu bersifat lambat, sedangkan otot jantung itu kontraksinya bersifat kuat dan berirama. Jadi maksudnya berirama itu ada teratur maksudnya ya. Kemudian kalau otot lurik, nah kontraksinya bersifat cepat. Nah, perbedaan berikutnya yaitu pada kemampuan kontraksi. Nah, pada otot polos, nah mampu berkontraksi dalam waktu yang lama dan tidak mudah lelah. Sedangkan otot jantung itu mampu berkontraksi dalam waktu yang lama dan tidak mudah lelah juga. Dan sedangkan untuk otot lurik, nah itu adalah tidak mampu berkontraksi dalam waktu yang lama dan mudah lelah. Nah, untuk letaknya, letak otot polos contohnya pada dinding penyusun organ-organ dalam tubuh, nah seperti di usus, di lambung, nah itu merupakan otot polos. Nah, sedangkan otot jantung tentu saja adanya di jantung. Nah, kalau otot lurik itu adalah otot yang menempel pada tulang atau rangka. Nah, itu tadi 3 jenis otot, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, kita lanjutkan ke mekanisme kerja dari otot bisep dan otot tricep. Nah, jadi di bagian tangan kita, ya di bagian tangan itu ada yang namanya otot bisep yang di bagian atas dan ada otot tricep. Nah, kita bisa menggerakkan tangan ya seperti yang di gambar ini, bisa mengangkat tangan. Nah, karena otot itu bisa melakukan yang namanya kontraksi dan relaksasi. Nah, kalau kontraksi itu artinya otot itu akan memendek, menebal dan akan mengeras. Nah, ketika kalian mengangkat tangan, otot di bisep kalian di bagian atas ini akan berkontraksi, yaitu ototnya akan memendek, kemudian mengeras, nah dan menebal seperti ini. Nah, itu artinya otot melakukan kontraksi. Nah, sebaliknya di bagian bawah otot tricepnya akan mengalami relaksasi. Nah, kalau relaksasi berarti ototnya akan memanjang dan tidak terlalu tebal seperti di bawah ini. Nah, ketika kita mengangkat tangan, yang terjadi adalah otot bisep kita berkontraksi, sedangkan otot tricepnya relaksasi. Nah, kebalikannya saat kita
mengembalikan tangan ke keadaan semula ya, tidak mengangkat tangan, maka otot bisep kita akan melakukan relaksasi, akan memanjang tadi. Nah, sedangkan otot tricepsnya akan kontraksi, memendek dan menebal seperti ini. Nah, itu jadi mekanisme dari kerja otot. Jadi otot tadi kan melekatnya pada tulang ya. Jadi kenapa tulang itu atau rangka kita bisa bergerak, karena otot itu bisa melakukan kontraksi dan bisa melakukan relaksasi sehingga kita bisa bergerak. Nah, berikutnya kita masuki ke pembahasan tentang gangguan dan kelainan pada sistem gerak. Nah, antara lain seperti yang pertama ada rickettsia. Nah, rickettsia itu adalah gangguan yang terjadi akibat kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor sehingga proses pengerasan tulang terganggu. Nah, jadi tulang itu tadi kan terdiri dari berbagai jenis penyusun ya. Ada kalsium, ada fosfor, ada zat kapur, dan ada juga sedikit kolagen. Nah, kalau kita kekurangan vitamin D, maka akan mempengaruhi proses pengerasan pada tulang. Nah, contohnya akibatnya ya, apabila kekurangan vitamin D itu bisa terjadi yang namanya bentuk tulang kaki berbentuk huruf O atau huruf X. Nah, kalau seperti gambar ini bentuk kakinya itu membentuk seperti huruf O karena bagian sininya ini tulangnya itu membengkok ke arah luar. Nah, kalau yang berbentuk seperti huruf X ya kan, itu terjadi apabila bagian tulangnya ini melengkung ke arah dalam. Nah, jadi vitamin D itu sangat penting untuk proses pengerasan pada tulang. Nah, selanjutnya adalah penyakit atau gangguan osteoporosis. Nah, osteoporosis terjadi karena osteoblast sebagai pembentuk tulang kurang aktif dan massa tulang pun jadi berkurang. Tulang yang kekurangan mineral akan menjadi rapuh dan mudah patah. Nah, jadi ada yang namanya osteoblast tadi ya. Osteoblast itu sebagai pembentuk tulang keras. Nah, jadi apabila massa tulangnya berkurang, nah maka tulang akan menjadi rapuh dan mudah patah. Nah, biasanya osteoporosis ini terjadi pada orang yang sudah lanjut usia karena sudah mulai berkurang yang namanya fosfor, kalsium dan lain-lain pada tulangnya sehingga mudah rapuh. Nah, seperti ini. Nah, jadi di bagian dalam tulang ya, kalau di gambar ini, kalau pada tulang yang normal ya kan tulangnya akan lebih padat, nah, dan hanya ada sedikit rongga saja nah, pada bagian matriks tulangnya. Nah, sedangkan kalau orang yang mengalami osteoporosis, nah maka bagian pengisi tulangnya ini akan semakin berkurang, jadi semakin jarang, nah sehingga mudah rapuh dan mudah patah. Nah, yang berikutnya adalah penyakit atau gangguan yang disebut sebagai artritis. Nah, apa itu? Nah, artritis adalah penyakit sendi. Nah, penderita penyakit ini biasanya mempunyai tulang rawan sendi yang rusak. Nah, salah satu jenis artritis itu adalah penyakit rematik ya, jadi gangguan pada sendi. Nah, seperti ini. Nah, sehingga karena terjadi gangguan ya pada tulang rawan di bagian sendinya, sehingga ada sendi yang rusak kemudian bisa mempengaruhi bentuk dari tulangnya ya kan, dan atau juga tidak bisa digerakkan karena terjadi gangguan pada sendi. Nah, yang berikutnya adalah fraktura atau patah tulang. Nah, fraktura atau patah tulang ini kan bisa terjadi karena berbagai faktor, bisa karena jatuh atau karena kecelakaan dan lain-lain. Pada keadaan yang normal ya, yang seperti ini ya, tulang itu kan tidak bisa patah ya sebenarnya, tapi kalau pada keadaan yang kecelakaan dan lain-lain, nah itu bisa mengakibatkan patah meskipun tulang itu keras. Nah, jadi kalau kita lihat ya, kalau di gambar ini, nah, patah tulang itu ada dua jenis ya, ada patah tulang terbuka dan ada patah tulang tertutup. Nah, kalau patah tulang terbuka itu tulangnya patah itu tidak sampai merobek ke daging atau merobek ke otot, jadi tidak sampai keluar. Nah, jadi ini hanya bisa diketahui dengan ronsen atau CT scan seperti ini. Nah, kalau patah tulang yang terbuka maka
patah tulangnya sampai merobek otot atau sampai kelihatan ke luar. Nah, ini yang sangat berbahaya. Makanya kita perlu berhati-hati dalam melakukan aktivitas. Nah, berikutnya gangguan pada alat gerak yang berikutnya adalah kifosis, lordosis, dan skoliosis. Nah, kifosis, lordosis, dan skoliosis ini itu biasanya terjadi akibat kebiasaan duduk, ya, kesalahan pada kebiasaan duduk. Nah, kalau pada orang yang normal, ya kan, bentuk tulang belakang kan itu seharusnya lurus seperti ini, ya. Nah, kalau pada orang yang kifosis, maka tulang belakangnya akan melengkung ke arah luar seperti ini. Nah, biasanya itu terjadi kalau kita terlalu sering duduk, ya, dengan cara menunduk. Nah, sehingga tulang belakangnya akan melengkung ke luar. Nah, kalau yang lordosis ini apabila tulang belakangnya melengkung ke arah dalam. Jadi akan melengkung seperti ke arah dalam seperti ini. Nah, kalau untuk yang skoliosis itu adalah kelainan bentuk tulang belakang yang melengkung ke samping. Nah, ini juga bisa terjadi akibat kebiasaan duduk yang salah. Nah, kalau kita duduknya dengan lurus, ya kan, dengan tegak, maka tulang belakang kita akan normal. Nah, makanya kita perlu membiasakan duduk dengan baik. Nah, terutama kalau misalnya di sekolah, ya kan, kalian usahakan duduk dengan baik, dengan tegak, agar tulang belakang kalian itu juga normal. Itulah tadi beberapa jenis gangguan atau kelainan pada sistem gerak. Nah, yang berikutnya adalah kita masuki ke upaya menjaga kesehatan pada sistem gerak. Nah, untuk menjaga sistem gerak, nah, antara lain yang perlu kita lakukan adalah berjemur di bawah sinar matahari pagi. Ya. Jadi berjemur ini gunanya adalah untuk membantu mengubah provitamin D dalam tubuh untuk menjadi vitamin D. Nah, jadi sebenarnya vitamin D itu bisa kita dapatkan dari makanan. Nah, tapi di dalam tubuh kita juga ada yang namanya provitamin D atau calon vitamin D. Nah, provitamin D itu bisa dirubah menjadi vitamin D dengan bantuan sinar matahari. Nah, jadi kita perlu berjemur di bawah sinar matahari terutama sekitar pukul jam 9 sampai jam 10 pagi. Nah, dan waktunya itu juga tidak perlu terlalu lama, hanya sekitar 15 menit saja. Jadi tidak perlu berjemur terlalu lama. Nah, apalagi berjemur di atas jam 11, apalagi jam 12 siang. Jadi berjemurnya pada pagi hari terutama sekitar pukul jam 9 sampai jam 10 pagi. Nah, kemudian upaya yang bisa kita lakukan berikutnya adalah meningkatkan konsumsi makanan yang banyak mengandung kalsium. Nah, karena tulang tadi salah satu penyusun tulang adalah kalsium, maka kita perlu juga menjaga kesehatan dengan banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung kalsium. Nah, contohnya seperti ini, sayuran hijau, ya kan, seperti bayam, sawi, dan lain-lain. Kemudian susu, yogurt, kemudian jeruk, kacang-kacangan, keju, ikan, dan lain-lain. Nah, itu yang banyak mengandung kalsium. Yang berikutnya adalah itu kita perlu memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung vitamin D. Nah, yang mengandung vitamin D contohnya seperti daging, salmon, telur, kacang polong, susu, jamur, keju, dan lain-lain. Nah, itu yang banyak mengandung sumber-sumber vitamin D bagi tubuh. Nah, yang berikutnya adalah kita harus menghindari kebiasaan duduk yang salah. Nah, sebaiknya kita duduk dengan cara yang benar. Nah, kebiasaan duduk yang baik itu bisa mencegah kita dari 3 jenis penyakit yang tadi, ya, ada kifosis, lordosis, dan skoliosis. Nah, seperti ini tadi. Nah, jadi yang normal itu kan duduknya yang seperti ini. Jadi tulang belakang kita lurus. Nah, sedangkan yang salah itu yang seperti ini, yang mengakibatkan kifosis kalau melengkung seperti ini, atau lordosis yang melengkung ke arah dalam, atau yang melengkungnya menyamping, ya, yang disebut sebagai skoliosis. Jadi usahakan mulai sekarang itu biasakanlah duduk dengan benar supaya tulang belakang kita tetap normal dan baik. Nah, yang berikutnya adalah kita perlu melakukan olahraga secara teratur. Nah, meskipun olahraga yang ringan-ringan saja, misalnya dengan lari atau jogging, bersepeda, dan lain-lain, atau senam juga bisa, ya kan, di rumah meskipun tidak keluar rumah. Jadi usahakan tetap berolahraga, maupun baik olahraga yang ringan-ringan meskipun kalian belajar dari rumah.
yang berikutnya adalah, nah kita perlu memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Jadi artinya di sini adalah kita melakukan berbagai aktivitas, yaitu jangan terlalu berlebihan dan jangan juga terlalu banyak mager alias rebahan. Ya kan walaupun kalian di rumah tidak pergi ke sekolah, nah usahakan kalian juga melakukan aktivitas-aktivitas, jangan cuma rebahan saja atau tiduran saja di tempat tidur. Nah itu juga nanti akan mempengaruhi kesehatan pada sistem gerak. Jadi usahakan tetap melakukan gerakan-gerakan yang ringan atau melakukan aktivitas-aktivitas seperti membantu orang tua dan lain-lain yang baik untuk kesehatan. Itulah tadi upaya-upaya untuk menjaga kesehatan pada sistem gerak manusia. Nah, oh ya anak-anak, ada ralat sedikit ya, mohon maaf tadi ada kesalahan pengetikan. Nah, untuk gambar pada jenis otot tadi, yang pada yang gambar yang kedua ini itu sebenarnya adalah otot jantung ya, sedangkan gambar yang ketiga itu adalah otot lurik. Jadi tadi ada kesalahan pengetikan sedikit ya, jadi mohon maaf. Jadi yang ini yang benarnya. Jadi ada otot polos, ada otot jantung, dan ada otot lurik. Ini gambar yang benar ya. Nah, baik anak-anak, sampai di sini dulu materi pembelajaran kita. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kalau tidak ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan kalian tanyakan melalui grup WA. Nah, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.